Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Maridi dari program studi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 23133002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan organisasi Taliban di Afghanistan dalam mata kuliah Sejarah Gerakan Radikalisme dalam Islam. Di sini ada beberapa pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asal-usul dan tujuan awal. Kata Taliban berasal dari bahasa Pashto yang berarti pelajar atau pencari ilmu, yang mengacu pada banyak anggota awalnya yang merupakan pelajar di sekolah-sekolah agama Islam atau madrasah di Afghanistan dan Pakistan. Kelompok ini pertama kali muncul di wilayah selatan Afghanistan pada awal tahun 1990-an, sekitar tahun 1994. Kemunculan mereka terjadi di tengah kekacauan dan perang saudara yang melanda negara tersebut. Setelah mundurnya pasukan Uni Soviet dan runtuhnya pemerintahan yang didukung Soviet, Taliban menyajikan diri kepada publik dengan tujuan utama untuk mengakhiri perang saudara dan konflik antar faksi mujahidin, membersihkan korupsi dan kejahatan yang merajalela, serta menegakkan hukum Islam syariah yang ketat dengan menerapkan interpretasi Islam yang sangat konservatif untuk menciptakan masyarakat yang murni dan teratur. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu profil singkat pendiri Taliban. Mullah Muhammad Omar adalah pendiri dan pemimpin spiritual atau Amirul Mukminin pertama dari kelompok Taliban. Beliau berasal dari suku Patsun di Provinsi Kandahar, Afghanistan. Ia adalah seorang ulama madrasah yang kehilangan sebelah matanya saat berjuang sebagai komandan mujahidin melawan invasi Soviet. Di tengah kekacauan perang saudara pasca Soviet, Omar mendirikan gerakan Taliban pada tahun 1994 dengan tujuan menegakkan hukum Islam syariah yang ketat di bawah kepemimpinannya. Taliban merebut Kabul pada tahun 1996 dan memerintah sebagian besar Afghanistan hingga digulingkan oleh invasi Amerika Serikat pada tahun 2001. Ia kemudian bersembunyi dan memimpin pemberontakan hingga kematiannya karena sebab alami pada tahun 2013. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu janji stabilitas dan ketertiban. Janji yang pertama yaitu mengalahkan panglima perang korup dan mengakhiri perang saudara. Yang kedua yaitu memberantas kejahatan penjarahan dan korupsi yang merajalela. Dan yang ketiga yaitu menerapkan hukum Islam yang sangat konservatif, termasuk pembatasan ketat hak-hak wanita. Kita masuk ke periode pertama kekuasaan Taliban, yaitu pada tahun 1996 sampai tahun 2001. Yang pertama pada tahun 1995, setelah berbulan-bulan pertempuran di berbagai provinsi dan memanfaatkan kevakuman kekuasaan serta kekacauan pasca perang saudara, Taliban berhasil menguasai Herat pada bulan September 1995. Dan yang kedua pada tahun 1996, puncaknya pada tanggal 26 September tahun 1996, mereka merebut ibu kota Kabul dari pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani. Dan yang ketiga, pada tahun 2001, penghancuran patung Buddha Bamiyan sekitar tanggal 1 Maret 2001 yang merupakan situs warisan sejarah dan budaya yang sangat penting atas dasar dianggap sebagai berhala. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kebijakan ekstrim. Pembatasan hak perempuan. Ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu di bidang pendidikan dan pekerjaan, perempuan dilarang mengakses sebagian besar pendidikan formal, terutama bagi anak perempuan yang berusia di atas 10 tahun, dan dilarang bekerja di sektor publik seperti di kementerian, kantor pemerintah, dan lembaga penyiaran. Banyak pegawai perempuan pemerintah diminta untuk tinggal di rumah. Kemudian bepergian wajib ditemani mahram atau kerabat laki-laki jika bepergian lebih dari 78 km. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sosial, wanita dilarang memasuki pemandian umum, taman, gym, dan klub olahraga. Kemudian kita masuk ke periode pemberontakan yang kedua.
yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2021. Invasi Amerika Serikat, pemicunya adalah setelah serangan teroris pada tanggal 11 September 2001, kejadian 9/11 di Amerika Serikat yang didalangi oleh Al-Qaeda. Pemerintah Taliban dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden dan menolak menyerahkannya kepada Amerika Serikat. Kemudian penggulingan kekuasaan pada tanggal 7 Oktober 2001, Amerika Serikat dan pasukan koalisi didukung oleh faksi anti-Taliban Afghanistan, Aliansi Utara, melancarkan invasi. Invasi ini dengan cepat menggulingkan rezim Taliban pada tahun 2001, tepatnya pada akhir tahun, menandai awal dari perang berkepanjangan hampir selama 2 dekade. Setelah digulingkan, Taliban bertransisi menjadi kelompok pemberontak yang melancarkan perang gerilya, perang yang mengandalkan serangan mendadak dan tak terduga, melawan pasukan militer internasional Amerika Serikat atau NATO dan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Meskipun menghadapi kehadiran militer internasional yang besar, Taliban secara perlahan merebut kembali wilayah dan meningkatkan serangan yang didorong oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Kabul yang korup. Karena peristiwa tersebut, kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021 sampai sekarang, yaitu penarikan Amerika Serikat. Keputusan untuk menarik pasukan Amerika Serikat sepenuhnya dari Afghanistan telah diambil oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dan dilanjutkan oleh Presiden Joe Biden yang bertujuan untuk mengakhiri perang tanpa akhir ini. Batas penarikan ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Taliban melancarkan serangan militer besar-besaran di seluruh negeri di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, dengan perlawanan yang minimal dari Angkatan Darat Afghanistan, banyak provinsi dan ibu kota regional jatuh ke tangan Taliban. Jatuhnya Kabul. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, Taliban menyerbu Kabul. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu dan Taliban mengklaim telah mengambil alih penuh secara efektif mendirikan kembali Imarah Islam Afghanistan. Kemudian ada ideologi radikalisme Taliban. Poin yang pertama yaitu mazhab kaku. Taliban mengikuti mazhab Hanafi yang dipengaruhi Deobandi dan Salafi Jihadi, serta menolak modernitas. Yang kedua, konsep jihad. Membenarkan perang melawan penjajah dan pemerintah murtad untuk mendirikan teokrasi. Yang ketiga, tolak demokrasi. Menolak demokrasi, pluralisme, dan HAM universal, dan hanya mengakui syariah versi mereka. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan hukum kontroversi dan dampak global. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu hubungan dengan Al-Qaeda. Taliban memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan memicu invasi Amerika Serikat. Hubungan ideologis tetap kuat. Yang kedua, kurangnya pengakuan internasional. Sebagian besar negara tidak mengakui pemerintah Taliban karena pelanggaran HAM, terutama hak perempuan. Dan poin yang ketiga, sekaligus menjadi poin yang terakhir, yaitu hukuman pidana yang ekstrim. Pemerintahan Taliban menerapkan hukuman badan dan mati secara publik, seperti cambuk dan rajam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.